Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsiran zahiran wa batinan. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat. Kaki kita pun alhamdulillah kita bawa ke masjid, sehingga kalau kita ditanya nanti di hari ketika dibangkitkan, apa pertanggungjawaban kita terhadap kaki yang kita miliki, maka kita bisa menjawab dengan bangga, dengan tegas, ya Allah, kami telah gunakan kaki ini untuk melangkah menuju tempat ibadah, menuju masjid, menuju ke tempat kebaikan, mendekatkan diri kepada Engkau. Kami tidak menggunakan kaki ini untuk hal-hal yang maksiat. Demikian juga dengan mata, telinga, semua nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah diberikan kepada kita, mestilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan tidak bosan dengan saya, karena baru kemarin kajian Isra. Kali ini kultum saja sebentar. Tadi saya membacakan 2 ayat di dalam surah Al-Baqarah. Tepatnya mungkin 4 ayat ya, dalam 2 rakaat. Pertama berkaitan dengan falamma wasata bil-junun qala innallaha mubtadiikum binahar. Ini cerita tentang pertarungan antara Talut dan Jalut. Dan yang menjadi pahlawan adalah Daud alaihissalam. Itu ketika Nabi Daud berhasil membunuh Jalut. Dan itu sering disampaikan baik itu oleh agama kita maupun oleh agama Kristen terkait dengan pertarungan antara Goliat dan David yang berbeda. Ya, berkaitan dengan ayat ini, yang perlu saya sampaikan adalah berkaitan dengan ketika diuji, mengatasi ujian. Dengan adanya siapa yang minum air ini, maka dia akan kuat untuk melawan Talut. Dan hanya sedikit sekali yang berhasil tidak meminum dari air tersebut. Kemudian ketika ketemu, maka mereka pun berkata, mereka yang meminum tidak lolos dalam ujian, qalu la taqata lana al-yawma bi-jalut wa junudihi. Kami tidak punya kemampuan, mungkin karena sudah terlalu banyak minum, Allah. Saya belum baca tafsir detailnya berkaitan dengan hari ini. Kemudian sedangkan mereka yang beriman, mereka yang berhasil melewati ujian tadi, mereka berkata, waqala alladziina aamanu waqala وقال لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده وقال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. Dan mereka yang menyangka mereka akan bertemu dengan Tuhannya, maksudnya mereka adalah yang beriman, mereka berkata, betapa banyak golongan yang sedikit bisa mengalahkan golongan yang banyak. Jadi masalah jumlah itulah bukan menjadi suatu hal yang penting, tapi adalah kualitasnya. Bagaimana pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang besar? Bagaimana Rasulullah dan para sahabat bisa mengalahkan kaum kafir pada perang Badar? Jumlah tidak mempengaruhi kemenangan selama Allah masih dalam pihak kita.
Yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini adalah doa, yaitu walamma barazu bi Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra. Dalam menghadapi ujian itu yang diperlukan adalah kesabaran. Banyak ustaz-ustaz yang bicara tentang kesabaran, pentingnya sabar. Tapi sudahkah kita minta doa kepada Allah agar diberikan kesabaran? Kita hanya selalu berkata, insya Allah saya sabar. Rasul mengajarkan sabaran, iya. Tapi apakah kita sudah minta kepada Allah untuk diberikan kesabaran? Dan sebagai seorang yang beriman, maka hendaknya kita minta kepada Allah kesabaran. Maka kita harus hafal setidaknya ya dengan doa-doa seperti ini. Rabbana afrigh alaina sabra. Rabbana afrigh alaina sabra. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran ya Allah. Lapangkanlah dada ini dengan kesabaran ya Allah. Karena kita seringkali lalai, seringkali kita lewat batas. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, bagaimana caranya supaya kami ini sabar ya Allah. Mungkin ada amarahnya suka meledak-ledak, dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi. Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesabaran? Wasabbit aqdamana. Wasabbit aqdamana itu kuatkanlah langkah kami. Wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Ini doa yang diajarkan oleh Allah melalui firman-Nya di surah Al-Baqarah di juz kedua akhir. Silakan Bapak Ibu cek juz 2 bagian akhir. Falamma fasala Talut bi junudi, sampai di pertengahan itu ada walamma barazu bi Jalut wa junudi qalu rabbana afrigh alaina sabra. Ada ayat yang lain juga berkaitan dengan doa untuk meminta kesabaran. Rabbana afrigh alaina sabra. Ini doa yang mudah-mudahan kita sering melafalkan ini dalam untayan doa kita setelah sholat dan juga di waktu-waktu kita senggang meminta kepada Allah supaya kita diberikan kesabaran. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sebagai tutup di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesabaran, penambahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran tidak hanya ketika musibah itu datang, tapi kesabaran ketika ingin mencapai suatu tujuan. Dalam hal ini peperangan, ingin menang harus sabar. Ingin jadi sarjana harus sabar menuntut ilmu. Ingin sukses dalam berbisnis harus sabar dalam berdagang. Maka kesabaran harus selalu kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.